pagi Bapak Ibu Guru. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk kegiatan diseminasi budaya positif pada rekan guru di SD Karijeng. Saya Patricia dari Larung, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Manggarai. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya tentang pemahaman Bapak Ibu Guru mengenai budaya positif. Kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu Guru, budaya positif itu contohnya seperti apa? Baik, kalau menurut saya, budaya positif itu budaya atau suatu kebiasaan kita dalam menyampaikan suatu mata pelajaran dengan suatu hal yang memiliki nilai-nilai positif agar siswa atau menyampaikan materi dengan sebaik mungkin atau semampu mungkin agar apa yang kita sampaikan dapat disampaikan pada peserta didik. Iya, terima kasih Ibu Utik. Mungkin ada yang lain bisa berikan contohnya tentang budaya positif. Ibu Novi. Yang pertama, kita sebagai seorang pendidik harus menanamkan sikap moral dan sikap karakter yang positif untuk siswa. Yang pertama, yang kedua, setiap siswa yang berprestasi kita harus memberikan pujian. Ya, walaupun pujian itu berupa tepuk pujian. Iya, terima kasih. Salah satu bentuk dari budaya positif itu pemberian penghargaan, kemudian penanaman nilai karakter di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ada 8 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, hukuman dan penghargaan. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan itu adalah segitiga restitusi. Seperti apa konsep-konsep inti ini akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya. Kita bahas yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik, agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru selama ini kita sudah terapkan, yaitu penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan. Bapak Ibu Guru, selama ini kita sudah menerapkan 2 tahun ini kita sudah menerapkan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, dalam IKM tersebut pembelajaran kita mulai dengan paradigma baru dan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Coba saya minta Bapak Ibu Guru berdiri sebentar, kita tepuk P5. Oke, P5. Tepuk P5. Penguatan proyek belajar Pancasila. Ya, terima kasih.
sediakan. Sobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam sesuatu tersebut atau benda tersebut dengan segala daya. Genggam sesuatu itu yang berharga dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, atau menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Saya minta pendapat dari Bapak Ibu Guru. Ketika sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu Guru itu dicoba oleh orang lain untuk membukanya, apa yang Bapak Ibu buat? Baik, kalau menurut saya akan selalu menganggap saya minta karena itu adalah sesuatu yang berharga menurut saya, dan itu tidak mungkin saya berikan kepada orang lain. Ya, terima kasih. Saya juga sependapat. Jika sesuatu yang berharga bagi saya merupakan rahasia saya tidak mungkin akan memberikan kepada orang lain. Saya tidak akan membuka genggaman tangan saya. Ya, selanjutnya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu lihat di situ ada gambar, ada dua orang, satu yang pegang kunci, kemudian ada seorang berada di depannya. Pengontrol itu adalah kunci. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi berkaitan dengan ilusi. Ilusi ini adalah hal yang tidak nyata. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti apa ilusi tersebut, kita akan lihat pada slide selanjutnya. Ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang akan dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Saya ambil contoh, ketika Bapak dan Ibu guru misalnya memberikan penjelasan di depan kelas, kemudian ada siswa yang ribut. Dari depan kelas kita langsung mengatakan, diam. Sebelum kita bertanya, dia memiliki pilihannya sendiri. Kita tidak mengajukan pilihan, tapi langsung mengatakan diam. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Pemberian penguatan positif ini kita juga biasa laksanakan di kelas.
Kemudian yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang, kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bagaimana mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya seperti ini pesan negatif. Jangan coret titik itu ya. Itu pesan-pesan negatif yang sering, misalnya jangan robek buku pegangan siswa. Itu contoh dari pesan-pesan negatif yang sering kita sampaikan. Yang berikut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang kadang kita selalu gunakan. Banyak orang dewasa percaya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini lebih pada hal memaksa. Kadang kita memaksakan sesuatu pada siswa yang kita didik. Yang seharusnya yang kita lakukan adalah menuntun dan membimbing, bukan memaksa. Selanjutnya, dulu kita biasa menggunakan paradigma stimulus respon. Kita beralih ke paradigma baru, ke pendekatan teori kontrol. Kita bandingkan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan pada stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrol, realita atau kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan siswa itu berbeda. Kalau dahulu kita lebih banyak menggunakan metode atau pendekatan seperti teacher center. Kalau sekarang pembelajaran itu berpusat pada siswa. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama, pandangannya sama, tetapi gambaran pada teori kontrol berbeda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pandangan siswa dengan pandangan guru itu harus sama. Itu dulu. Tetapi sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pandangannya saya memandang mic yang saya pegang ini berbeda dengan dari siswa. Mungkin siswa mendefinisikan mic ini berbeda dengan apa yang saya definisikan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Kalau sekarang semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, sama seperti kepalan tangan tadi. Kuncinya ada pada diri kita. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain, itu dulu. Tapi sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dulu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Yang sekarang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau yang sekarang model berpikirnya menang dan menang. Ya, yang berikut.
Konsep inti yang berikut adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya mau disiplin, tapi saya harus berbuat seperti apa? Bapak Ibu, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Selama ini kita berpikir bahwa kalau disiplin itu berarti identik dengan aturan. Disiplin positif ini merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran, sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri, juga menghormati orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu datang dari dalam diri melalui motivasi yang ada dalam diri, motivasi intrinsik, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti apa nilai kebajikan dan universal dan motivasi intrinsik kita lihat pada slide selanjutnya. Ya, di sini saya ambil dua gambar. Yang pertama itu gambar kegiatan pramuka. Yang kedua itu adalah bimbingan kegiatan AMPK. Kenapa saya ambil dua gambar? Ini gambar yang pertama pramuka, karena pramuka dalam kepramukaan itu identik dengan disiplin. Kemudian yang kedua itu gambar AMPK. Gambar AMPK itu ada pengaruh atau dampak positif dari disiplin positif. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri atau cara kita sendiri, baik memposisikan diri kita sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak atau pengaruh positif kepada anak-anak sebagai peserta didik. Selanjutnya, ya, sekarang nilai atau konsep ini yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, entah lintas bahasa, lintas suku, maupun latar belakang. Contohnya pada profil belajar Pancasila. Dalam profil belajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal yang diusung, yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang berikut mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang berikut, konsep ini yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini berkaitan dengan dua hal. Ada motivasi intrinsik dan motivasi internal dan motivasi eksternal. Untuk motivasi eksternalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi eksternal yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau buat motivasi internal, motivasi menghargai diri sendiri. Motivasi internal identik dengan motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri.
perilaku manusia untuk motivasi eksternal. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian motivasi internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya selanjutnya. Ya, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Jika siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau berkaitan dengan hukuman, guru memberi hukuman terhadap siswa tersebut, hormati yang bendera selama 10 menit. Hormati yang bendera selama 10 menit ini identik dengan hukuman. Guru marah dan murid merasa takut. Di situ hubungannya adalah dengan hukuman. Kemudian yang berikut, konsekuensi. Kasusnya yang sama, siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Untuk konsekuensi, Bapak Ibu, konsekuensi ini sudah disepakati sebelumnya. Kalau siswa melakukan ini berarti konsekuensinya ini, berarti ada kesepakatan sebelumnya. Tindakan dari guru di sini, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang berikut, restitusi. Ini yang harus kita terapkan. Dalam restitusi ini, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini, guru itu terbuka. Dia menghormati dirinya dan juga menghormati siswa. Yang berikut, konsep yang berikut ini tentang keyakinan kelas. Di sini ada tanda tanya besar. Mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selanjutnya, ya, di sini ada 3 pertanyaan pemantik atau penuntun untuk kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Coba yang bisa jawab. Itu untuk apa? Tujuannya untuk tujuannya kita mengikuti peraturan 3M itu supaya kita menjaga untuk terhindar dari COVID-19, karena itu adalah salah satu persyaratan di mana untuk menjaga kebugaran tubuh kita sendiri. Terima kasih Pak Rere. Yang lain mungkin? Yang pertama, mungkin karena aturan dari pemerintah. Sebetulnya tentang COVID-19 itu pengaruh karena atas kesepakatan banyak orang. Sehingga masyarakat pada seluruhnya meyakini bahwa COVID-19 itu tidak ada. Mungkin salah satu proyek menurut saya. Terima kasih Pak Yunus. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi COVID-19? Tujuannya itu untuk menjaga kesehatan. Yang berikut, saya pegang kata kuncinya, kesehatan. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor?
Ya, baik. Yang pertama, kita menggunakan helm pada saat berkendara itu yang untuk menjaga keselamatan apabila pada saat kita beraktivitas atau berkendara kita mengalami bahaya yang tidak terduga. Salah satunya mungkin seperti itu. Iya, saya kunci. Kata kuncinya itu adalah keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang menjawab, ya, salah satu kata kuncinya itu adalah karena waktu adalah uang. Untuk itu kita harus tepat waktu apabila ada yang di mana-mana. Baik, sekedar tambahan dari Bu Novi bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya, saya ambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita tidak taat pada peraturan, ya contohnya itu tadi harus datang tepat pada waktu, jadi mungkin kita akan mengalami ketertinggalan materi selama pelatihan berlangsung. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban yang baik dari Ibu Novi dan Pak Fian. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Intinya itu karena disiplin. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang pertama dari kesehatan, yang kedua menggunakan helm itu untuk keselamatan, yang ketiga mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu itu untuk disiplin. Selanjutnya, ya, di sini saya akan menuntun kita untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Lebih ini penuntunnya lebih abstrak dari peraturan. Kira-kira apa itu? Lebih luas. Yang berikut berupa pernyataan universal. Universal itu pernyataan umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau kalimat positif misalnya saya bisa. Kalau kalimat negatif tadi, jangan ambil buku itu kalimat negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian untuk membuat keyakinan kelas, semua warga sekolah dilibatkan pada saat membuat, tentunya atas kesepakatan bersama. Paling kurang 50% kelas itu menyetujui akan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, iya, keyakinan kelas. Di sini saya ambil contoh tentang kesepakatan kelas dari kelas 4B. Kita langsung di kesepakatan kelasnya. Yang pertama, keimanan. Contoh kegiatannya itu doa sebelum dan sesudah pelajaran. Keyakinan kelas yang kedua itu kebersihan. Kegiatannya menjaga kebersihan ruangan kelas. Yang berikut keamanan. Kegiatannya saling menjaga barang-barang di kelas. Yang berikut kekeluargaan. Kegiatannya saling berinteraksi bersama teman. Yang berikut kerindangan, menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Yang berikut kerapian, berseragam sesuai aturan sekolah. Yang berikut keindahan, bersama-sama menghias ruangan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini keimanan, kemudian kebersihan, keamanan,
kekeluargaan, kerindangan, kerapian, dan keindahan. Ya, selanjutnya. Coba Bapak Ibu Guru, kita sama-sama menentukan keyakinan kelasnya. Di sini ada kalimat-kalimat yang membantu kita, menuntun kita menuju ke keyakinan kelas. Yang pertama, kira-kira keyakinan kelas apa itu? Jika selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan buku ke tempatnya. Satu kata. Kalau kerapian. Coba yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Ketertiban. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keluargaan bisa, saling menghormati juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ketertiban bisa, saling menghargai, saling menghormati. Menggunakan masker. Kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Coba kita lihat jawaban kita. Iya, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas yang akan kita ambil yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, disiplin juga bisa. Dilarang melakukan kekerasan, keyakinannya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Kita beralih ke konsep inti selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival itu bahasa Inggrisnya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Kita lihat seperti apa bertahan hidup, penguasaan, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kita harus makan, jaga kebersihan di rumah, kemudian misalnya kesehatan, memiliki rumah, kemudian makanan, kebutuhan pokok manusia. Kemudian ada juga yang namanya kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Bayangkan Bapak Ibu Guru, kalau misalnya kita berada dalam dunia kerja, kita masuk pagi-pagi, kemudian diterima dengan misalnya muka masam, muka berlemut, berarti kita itu diterima atau tidak? Secara manusiawi, kita sudah merasa bahwa kita tidak diterima. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian juga binatang peliharaan di rumah, kemudian kelompok di mana kita bergabung.
berkaitan dengan anak-anak. Anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, rasa terima yang tinggi, dan biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya juga sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil. Seperti hari ini kita mengikuti diseminasi ini supaya lebih kompeten. Kebutuhan ini merupakan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui. Walaupun kita kompeten, tapi kalau kita tidak diakui, kalau kita tidak dihormati, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan tinggi, biasanya mereka selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila mereka melakukan kesalahan. Contohnya waktu kemarin itu kita buat kegiatan lomba majalah dinding. Mereka coba buat puisi. Saya buat puisi, saya tempelkan. Saya buat puisi. Keinginan saya, harapan saya, puisi saya diterima. Jika guru bilang begini, jangan dulu tempel kau punya puisi di majalah dinding, tentu mereka merasa kecewa. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Misalnya di dalam kelas ada anak yang dia cenderung, misal kita beri penjelasan, tapi dia tidak tenang. Saat kita bertanya dia bisa jawab. Anak ini termasuk memiliki kebutuhan akan kebebasan, tidak terlalu berpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Berikut kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Di sini ada seorang yang bernama Glasser, seorang filsuf, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, kemudian lumba-lumba, saat mereka bermain, mereka akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ada satu cerita Bapak Ibu, kalau ikan lumba-lumba itu berdasarkan cerita nyata atau tidak, karena saya juga tidak pernah mengalami. Ikan lumba-lumba itu katanya, kalau misalnya kita di tengah laut, kalau yang biasa naik kapal laut itu pasti tahu, dia memiliki intelijensi yang tinggi. Kalau kita berlayar di tengah laut, biasanya itu mereka di bagian kiri atau kanan kapal laut. Tujuannya itu untuk menjaga keselamatan juga diantaranya. Kemudian ada sirkus atau pertunjukan biasanya guna yang mereka pakai itu adalah ikan lumba-lumba karena memiliki intelijensi yang tinggi.
Anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya mereka ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Refleksinya untuk kita Bapak Ibu Guru, kita sudah bisa tahu di kelas anak saya ini dikategorikan memiliki kebutuhan dasar apa. Ya, selanjutnya konsep inti yang berikut ini Bapak Ibu adalah posisi kita sebagai seorang guru, yaitu posisi kontrol. Kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Kita lihat yang pertama, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya berkata begini: patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa dipercaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia atau cara saya sebagai guru. Harus pakai cara saya saja. Ya, yang berikut. Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini Bapak Ibu, guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu kecewa dengan kamu. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kalau di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang berikut, posisi ini adalah posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tapi tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Kalau positif, di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka bilang begini, ayo bantu Bapak, ayo kerjakan PR ini demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak, kalau ingat tidak bantuannya saya selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman Bapak Ibu guru, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa. Saya pikir Bapak Ibu ini teman saya. Kemudian murid merasa dikecewakan dan berusaha, saya tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung, ketergantungan murid terhadap guru itu akan tinggi. Yang berikut,
ini adalah posisi pemantau, posisi kontrol seorang guru. Yang berikut, yang keempat, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan dari guru yang posisinya pemantau biasanya, kalau anak terlambat datang, Savio, peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Konsekuensi dari yang sudah kamu lakukan itu apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, atau data yang bisa digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang sudah kita pelajari, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, sampailah kita pada posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Untuk agar kita bisa mencapai posisi manajer, kita juga harus melalui mulai dari posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkan perilakunya, bukan menuntut, mendukung murid agar dapat menemukan solusi akan permasalahannya sendiri. Di situ sudah ada nilai mandirinya. Pada posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, kemudian bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Berikut kita akan belajar bagaimana konsep inti dari disiplin positif tentang segitiga restitusi yang terakhir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, guru berperan sebagai manajer. Dia menggunakan segitiga restitusi, menyelesaikan masalah melalui tiga tahap. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi akan tindakannya. Dan yang ketiga, tanyakan tentang keyakinan, termasuk keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Ya, selanjutnya. Terus, ya, tujuan dari segitiga restitusi ini adalah Bapak Ibu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang saya akan tayangkan contoh penyelesaian kasus yang menggunakan segitiga restitusi. Sambil menunggu kamera mohon untuk sambung ke speaker, Bapak Ibu kita berdiri sebentar, kita ice breaking. Clue dari ice breaking, kalau saya sebut, kalau ada kata rejim di depannya, baru boleh melakukan hal tersebut. Coba, kepala, pegang kepala, telinga, hidung, mulut, bahu. Kalau ada kata rejim baru boleh melakukannya. Kepala,
bahu. Kalau ada kata reject baru boleh melakukannya. Coba kepala, reject bahu, reject hidung, reject telinga, bahu. Sudah bisa. Iya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Iya, jangan melihat ekspresi, abaikan ekspresinya Bapak Ibu. Dengar saja suaranya. Silakan cerita. Tadinya saya kesal, saya sedang menceritakan tugas matematika yang diberikan sekaligus. Saya mengambil buku dari atas meja saya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kedok solusinya? Tidak, Bu. Tadi saya secara spontan memberikan kata-kata kotor karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kodok itu tidak hanya didengar oleh sesama manusia saja, tetapi kami bermasalah dan Tuhan mengujinya. Baiklah, kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang, Ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang mau ditunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas dan kita harus bersikap baik sama dengan orang lain. Baguslah, Cynthia. Kamu mengingat dengan baik tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak, Sekarang, yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, saya bisa bantu. minta maaf itu mudah, Cynthia. Tapi, bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, pegang janjimu ya. Dan jangan ulangi lagi. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang, silakan masuk ke kelas lagi. Ya, Bapak Ibu, dengan berakhirnya video tersebut, berakhirlah kegiatan kita hari ini, diseminasi budaya positif. Harapannya setelah ini ada tindak lanjut, yaitu setiap kelas buat keyakinan kelasnya masing-masing dan ditempel di dinding kelas masing-masing. Akhir kata, saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu guru. Sekian dan terima kasih.